Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini. Puji Tuhan, pagi ini kita masih boleh bertemu kembali dalam tayangan Embun Eleuteria Misi Berkat untuk Negeri. Pagi ini saya akan mengajak kita semua untuk meluangkan waktu bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan saling mendoakan satu sama lain. Kita percaya hari-hari yang akan kita jalani, meski mungkin di hari-hari yang lalu terasa berat, hari ini oleh karena pengharapan kita kepada Tuhan, kita boleh dimudahkan dalam melangkahkan kaki dan menjalani hari kita. Mari Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Semalam telah berlalu, Engkau menjaga, melindungi, menyertai kehidupan kami. Hingga pagi ini kami masih boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Kami boleh menghirup udara segar pagi ini Tuhan. Semua itu kami percaya karena anugerah-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, meski dalam kekurangan kami, kehinaan, keberdosaan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih yang terus menerima kami. Biarlah kami hidup menjadi semakin baik, benar, dan diperbaharui oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan syukur kami kepadamu. Kami mau naikkan pujian kami. Biarlah semua itu terdengar manis di telingamu Tuhan. Sehingga hidup kami ini berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini, kita bersama-sama menyatukan hati, menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan Pelangi Sehabis Hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti
Kami percaya Tuhan, meski jalan-jalan yang telah kami lalui cukup sulit, tapi kami percaya di depan kami jalan terbaik telah Engkau sediakan. Pintu terbuka oleh-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dan menemukan harta yang terbaik bagi kehidupan kami, yaitu mahkota kehidupan yang sudah Kau sediakan bagi setiap orang yang taat dan setia kepadamu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami yang rindu akan Engkau. Mari Tuhan, pegang tangan kami, tuntun pelihara jalan kami Tuhan, sehingga kami tidak tersesat, sehingga kami hanya datang kepadamu saja Tuhan. Dan kami percaya, di dalam keadaan apapun, di dalam pergumulan apapun yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan, di dalam Engkau segala sesuatunya menjadi mudah. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan, berfirman bagi kami. Kami percaya sebentar lagi firman akan Engkau taburkan melalui bibir mulut hamba-Mu yang akan menyampaikannya bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami jemaat-Mu, setiap orang yang mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku firman-Mu di tengah dunia ini. Biarlah hidup kami ini Tuhan boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun yang dikasih dan diberkati Tuhan, dimanapun berada saat ini, apapun yang kita alami saat ini, saya yakin dan percaya berkat Tuhan, janji Tuhan tetap terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Jumpa lagi dalam channel YouTube Embun, di mana hari ini bersama saya Vikaris Dinda Grisela, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian pasal 35 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-29. Kejadian pasal 35 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-29. Namun di sini saya tidak membacakannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya dari tempat masing-masing. Saya hanya akan membacakan perikopnya bagi kita, yaitu di bawah 2 perikop. Yang pertama, kelahiran Benyamin dan kematian Rahel. Perikop yang kedua, anak-anak Yakub dan kematian Ishak. Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak tahu apakah pendapat yang akan saya sampaikan ini juga pernah terdengar di telinga Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun pendapat ini seringkali diyakini oleh kebanyakan orang, yaitu pendapat yang mengatakan jangan terlalu banyak tertawa, nanti ujung-ujungnya menangis. Orang yang ketawa, bahagia, sukacita terus-menerus, pertanda akan mengalami kesedihan. Nah, kira-kira begitu pendapat kebanyakan orang Bapak Ibu Saudara. Peristiwa duka cita yang didahului dengan rasa sukacita itu ternyata memang bisa terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada yang datang secara bersamaan. Seperti teks firman Tuhan bagi kita hari ini, yaitu menceritakan pada awalnya Yakub baru saja memperbaharui perjanjiannya dengan Allah di Betel. Itu bisa kita lihat pada Kejadian pasal 35 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Di mana Allah menegaskan nama barunya Yakub, yaitu Israel, dan mengulangi janji mengenai keturunan dan tanah perjanjian bagi Yakub. Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun yang diberkati Tuhan, ini bukan perjumpaan yang biasa, tetapi perjumpaan yang indah yang membawa Yakub dalam sebuah status yang baru yang diberikan oleh Allah sendiri, yaitu Israel. Dan di situ juga ia mendapat janji berkat dari Allah.
Ini artinya apa Bapak Ibu? Yakub itu istimewa di hadapan Allah. Yakub diberkati Allah dan ia dipelihara oleh Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, setelah sukacita yang diterima oleh Yakub, dalam perjalanan berikutnya, yaitu dikatakan ia menuju ke selatan, menuju Efrata, lalu ke Migdal Eder, hingga akhirnya sampai di Mamre Hebron untuk berjumpa dengan ayahnya Ishak. Tapi dalam perjalanan kehidupannya, Yakub mengalami masalah yang bertubi-tubi. Yang pertama bisa kita lihat dalam teks firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, istri yang Yakub cintai yaitu Rahel meninggal dunia saat melahirkan anaknya Benyamin. Kemudian masalah yang kedua, anak sulung Yakub yaitu Ruben ketahuan telah melakukan dosa, pelanggaran moral, mencoreng nama baik keluarga. Karena Ruben ketahuan meniduri gundik ayahnya yang bernama Bilha. Tidak hanya itu, kemudian masalah yang ketiga, ketika Yakub ini menuju Mamre, Hebron, kota di mana ayahnya ada, ternyata Ishak, ayahnya Yakub, meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun yang diberkati Tuhan, setelah mengetahui kemalangan demi kemalangan, musibah demi musibah yang dialami oleh Yakub ini, apakah bisa dikatakan Allah itu adalah Allah yang melupakan janjinya kepada umatnya? Mengapa justru yang dialami oleh Yakub berbanding terbalik dengan janji yang diterimanya saat ia mengalami perjumpaan dengan Allah di Betel? Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kita belajar melewati firman Tuhan hari ini. Kita belajar untuk memahami kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kita belajar bahwa hidup kita diatur oleh Tuhan dan bukan kita yang mengatur Tuhan. Hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari teladan Yakub adalah ketundukan dan penerimaan. Bapak Ibu Saudara, teladan ini bisa kita lihat dari pribadi Yakub. Saat istrinya Rahel mengalami kesukaran saat melahirkan, sebelum kematiannya Rahel ini meminta anaknya diberi nama yaitu Ben-Oni, yang artinya anak penderitaanku. Namun hal ini ditolak oleh Yakub. Yakub mengganti nama anak itu menjadi Benyamin, yang artinya anak tangan kananku, anak keberuntungan, anak yang dipercaya. Bapak Ibu Saudara, dari hal ini kita bisa melihat ada jiwa yang besar, ada sikap penerimaan yang luar biasa dari pribadi Yakub. Ia tidak termakan suasana berat yang dihadapinya. Ia tetap menaruh harapan pada seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan sukar, bahkan duka kematian istrinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun yang diberkati Tuhan, terkadang seringkali dalam kehidupan ini kita kalah oleh keadaan. Saat masalah datang, saat badai kehidupan menerpa kita, kita cenderung untuk pasrah, bahkan mulai menyalahkan diri kita, menyalahkan nasib keadaan kita. Tetapi kita belajar bertindak seperti Yakub, untuk tetap tunduk kepada Allah dan menerima permasalahan dengan tetap berharap kepada Tuhan. Kalau dunia bilang kamu gagal, jangan menjadi lemah dan tidak mau berusaha, tetapi berharaplah bahwa di hari yang akan datang kita menjadi orang-orang yang dimenangkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seringkali juga dalam kehidupan ini berbagai permasalahan yang datang, terkadang kita cenderung untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan keluarga, pasangan kita, teman kita, kerabat, rekan sekerja kita, bahkan menyalahkan diri kita sendiri.
Ada banyak suami istri yang saling menyalahkan soal keuangan. Ada banyak orang tua yang kecewa kepada anaknya karena tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Begitu juga ada banyak anak yang membenci orang tua karena mereka belum memenuhi keinginan anak-anak. Ada banyak pula orang-orang yang menyakiti dirinya sendiri karena merasa ia tidak berguna. Tetapi Bapak Ibu, mari kita lihat Yakub. Setelah duka cita kematian istrinya, ia mendapat kabar kembali bahwa anaknya Ruben berbuat dosa dan memalukan keluarga. Apakah dikatakan Ayub membuang dan membubarkan keluarganya sendiri? Tidak. Keturunannya tetap terhitung dan telah disiapkan untuk menjadi suatu bangsa yang besar seperti yang dijanjikan Allah. Dari hal ini kita bisa belajar Bapak Ibu. Jangan biarkan kekecewaan kita terhadap keluarga kita, terhadap pasangan, terhadap teman kita, terhadap diri kita sendiri pun menghalangi rencana besar Tuhan melewati orang-orang tersebut di dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari teladan Yakub adalah, dari peristiwa yang dialami Yakub adalah pemulihan dari Allah. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak mengenal cerita Esau dan Yakub? Mereka adalah dua saudara yang dulu berseteru hebat karena berkat dan hak kesulungan. Kini dalam teks firman Tuhan dikatakan mereka menguburkan ayahnya Ishak secara bersama-sama. Nah, kematian Ishak justru menjadi momen penyatuan dua saudara yang berseteru Bapak Ibu Saudara. Ada pemulihan di balik duka cita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kehidupan Yakub mengajarkan kita bahwa mengikuti Tuhan tidak membuat kita terbebas dari air mata, tetapi mengikuti Tuhan menjamin bahwa air mata yang kita keluarkan tidak pernah terbuang sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, waktu akan terus berjalan dan kehidupan dunia ini ada batasnya. Jangan biarkan kebencian atau rasa sakit di masa lalu menghancurkan hubungan kita kepada sesama. Jika hari ini ada keretakan antara saudara dengan orang tua dengan anak, pasangan dengan pasangan, dengan kerabat, mari lembutkan hati kita. Turunkan ego kita Bapak Ibu. Tuhan akan menyatakan pemulihan juga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Meskipun Yakub kehilangan Rahel dan Ishak, rencana Allah untuk membentuk 12 suku Israel tetap akan digenapi dalam kehidupan Yakub. Allah tidak pernah gagal menuntun hidup orang yang berharap kepadanya. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semuanya untuk berdoa, menaikkan seru syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang di hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan. Terima kasih Tuhan melewati firman-Mu dalam Kejadian pasal 35 ini. Kami diingatkan bahwa perjalanan hidup kami tidak pernah lepas dari berbagai musim. Ada saatnya kami bersuka cita atas kelahiran dan kehidupan baru. Namun ada pula saatnya kami mengalami duka cita dan kehilangan yang mendalam. Kami mohon pimpinlah hati kami saat harus menghadapi kehilangan atau masa-masa berat yang ada dalam kehidupan kami. Berikanlah kami penghiburan yang sejati dan kekuatan yang ekstra untuk tetap berjalan maju. Percaya bahwa dalam setiap air mata kami, Engkau senantiasa ada menolong kami. Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan.
Kami menyadari bahwa di tengah kelemahan, ketidaksempurnaan kami, dan pergumulan keluarga kami memohon kemurahan Tuhan. Kiranya kami diberikan hati yang penuh kasih. Kami boleh mengampuni, ada pemulihan dan kerukunan di antara kami. Jauhkanlah kami dari segala macam perpecahan, dan ajarlah kami untuk saling mengasihi serta saling menopang satu dengan yang lainnya. Berikanlah kami hati yang mau berdamai, jiwa yang dewasa, hati yang penuh bijaksana untuk menyelesaikan setiap permasalahan kami dengan baik. Ajarkan kami untuk selalu mengingat bahwa hidup kami ada di dalam genggaman Tuhan. Dari generasi ke generasi, janji Tuhan tidak pernah gagal dan kasih setia Tuhan tetap kekal untuk selama-lamanya. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati pasangan hidup kami, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, berkati juga usaha pekerjaan yang kami tekuni, bahkan berkati masa depan kami. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, serta mengakhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.